Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Wiki Adrian dari IDX Channel selaku moderator yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang dikenal dengan kode perdagangan BBTN. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 17 Desember 2009 dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk bergerak di bidang usaha perbankan utama dengan sektor keuangan dan subsektor bank. Dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Ayah, nasabah Bank BTN dari dulu. Dia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Benar kata ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat. Kinerja mereka baik setiap tahunnya, dan sejak 1976 sudah membiayai kredit pemilikan rumah untuk lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia. Aku juga semakin yakin, karena sekarang mereka digital banget. Pembangunan rumah yang mereka biayain selalu ramah lingkungan. Akhirnya aku tahu, gimana rasanya dulu waktu ayah punya rumah sendiri. Ya, baru saja kita simak company profile PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya hadirin yang terhormat, berikutnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu perwakilan dari manajemen perseroan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Nixon LP Napitupulu, beliau adalah Direktur Utama BBTN. Selamat pagi Pak Nixon. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Nixon. Kemudian saya akan sapa Bapak Nofri Roni Putra, beliau adalah Direktur Finance BBTN. Apa kabar Pak Nofri? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan sehat selalu. Kemudian juga sudah bergabung pada kesempatan kali ini Bapak Winang Budoyo, beliau adalah Head of Investor Relations BBTN. Apa kabar Pak Winang? Terima kasih sudah bergabung. Baik, dan tentu saja untuk peserta yang sudah bergabung selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilahkan kepada Anda
untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda sampaikan kami akan bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak-Bapak kami persilakan. Oke. Terima kasih Mas Wiki, Bapak Ibu yang kami hormati yang hadir pada acara Public Expose Live tahun 2023. Ini kali ke beberapa kita lakukan secara daring ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman bursa penyelenggara acara ini. Kita sebenarnya setiap tahun mungkin kecuali di COVID pernah ya, kita selalu hadir di acara ini. Dan terima kasih konsisten kami hadir di acara Public Expose ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu investor dan pemegang saham yang telah bergabung dalam acara Public Expose tahun 2023 ini. Kami dari Bank Tabungan Negara akan menyajikan beberapa sekilas kinerja maupun update tentang Bank Tabungan Negara. Saya mulai dengan BTN, mungkin banyak juga di antara para investor atau calon investor yang belum memahami background BTN. BTN merupakan salah satu dari 4 bank BUMN di Indonesia dengan kepemilikan negara 60%, dengan total aset terbesar kelima di Indonesia, ya, yang berfokus pada sektor perumahan. Hari ini portofolio kami bisa dibilang 90% terkait industri perumahan maupun konstruksi perumahan. BTN mendapat mandat khusus dari pemerintah di tahun 76, sehingga kalau kita lihat umur KPR gitu ya, 76 itu pertama kali kita introduce KPR Indonesia, proyeknya ada di Semarang, sehingga kalau kita lihat usia KPR di Indonesia ini sudah 47 tahun, beda 1 tahun dengan usia bursa. Sehingga menjadikan BTN sebagai bank penyalur KPR terbesar saat ini secara jumlah unit. Kemudian pengalaman panjang di segmen KPR, per September 2023, BTN merupakan pemimpin pasar KPR Indonesia. Market share-nya kurang lebih 38-40%, baik KPR subsidi hari ini sekitar 82-84% dari total KPR yang ada di Indonesia. Kedepannya kami akan tetap fokus di bisnis perumahan. Kemudian juga kita memiliki visi to be the best mortgages bank in Southeast Asia hingga tahun 2025. Kemudian kita coba membicarakan komposisi pemegang saham di BTN. Kalau kita lihat pemerintah masih 60%, kemudian miliki publik 40%. Dari 40% kepemilikan publik dapat kita lihat bahwa dari 76% dimiliki investor dari Indonesia dan 24% merupakan investor dari asing, yaitu terutama Amerika, regional Eropa, dan regional Asia. Bisnis Bank BTN akan tetap fokus pada sektor perumahan dan kami akan tetap fokus di sana. Kemudian juga hal-hal yang terkait ekosistem perumahan. Karena sektor perumahan masih tetap menjadi sektor dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya permintaan dari jumlah backlog nasional. Kemudian kalau kita lihat beberapa data, pertama sebaran backlog kepemilikan rumah masih terbesar terjadi di wilayah Jakarta, Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Timur. Kemudian dari backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta, jadi sejak COVID angkanya bukan menurun malah meningkat gitu. Orang keluarga yang tidak memiliki rumah banyak 12,7 juta keluarga. Kemudian 10,7 juta berpotensi untuk diserap oleh perbankan, sisanya kurang lebih 2 juta memang kami teliti unbankable. Secara demografi, backlog pemilikan rumah tersebut sebagian besar berada di rentang usia antara 24 sama 40. Jadi bisa dibilang ini masih kelompok usia milenial yang memiliki pendapatan rata-rata antara 1,5 juta sampai 3,4 juta, ini yang terbesar. Kemudian tantangan lainnya adalah kalau kita lihat Indonesia merupakan negara dengan rasio KPR per PDB itu masih paling kecil di ASEAN 3%. Kita bandingkan dengan Filipina aja kita masih lebih kecil gitu ya, Filipina 3,8, kita 3,0.
Kalau bandingin sama Singapura, ya udah jauh banget lah. Mereka 44,8%, kita masih 3%. Sehingga memang penetration rate KPR Indonesia angkanya masih jauh, potensinya besar sekali. Jumlah potensi yang masih sangat besar ini menjadi salah satu perhatian utama BTN dalam menangkap demand di sektor properti dan juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis. Jadi kalau kita tahu kan rumah itu kebutuhan pokok, jadi pembiayaan kebutuhan pokok itu akan terus sustain, akan terus ada. Ya selama manusia masih tinggal di rumah. Kemudian di sisa tahun 2023 dan 2024 mendatang, BTN tetap optimis dan terus mencatatkan kinerja keuangan yang baik seiring dengan adanya beberapa regulasi baru yang terbit di tahun 2023. Dari sektor perumahan kalau kita lihat pemerintah baru melakukan penyesuaian terbaru dari harga rumah subsidi di tahun, nah ini menarik, yang diputus 2 tahun, 23 dan 24. 23 naik 7%, 24 naik lagi 3%, on top of 7% tadi, yang akan berlaku per 1 Januari 2024. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi seperti kebijakan PPN DTP di sektor properti untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan 5 miliar. Dengan insentif sebesar 100% untuk dasar pengenaan PPN DTP maksimal sampai harga rumah 2 miliar rupiah. Maka kalau kita lihat di tahun 2024 akan juga 50% dari mulai periode Juli sampai Desember 2024. Kemudian masih ada juga terdapat bantuan biaya administrasi. Jadi ini bagus sekali ya, PPN-nya hilang, kemudian ada bantuan biaya administrasi, kemudian juga sebenarnya masih ada bantuan uang muka. Ini udah jalan, boom gitu ya. Nah ini ada lagi BBA. BBA ini terutama kan biasanya yang paling mahal tuh biaya balik nama, admin, dan sebagainya. Kebijakan ini diberikan 4 juta rupiah pada KPR subsidi dengan maksimal harga KPR-nya 350 juta, harga rumahnya 350 juta dari November 23 sampai Desember 24. Kebijakan terkait perumahan ini tentunya dapat memberikan stimulus yang baik untuk peningkatan sektor properti sehingga di ujung-ujungnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu masih ada juga yang terkait perumahan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang dikaitkan dengan GWM. Jadi kalau kita lihat insentif GWM dan rasio PLM diharapkan dapat memberikan tambahan likuiditas kepada BTN yang nantinya dapat digunakan untuk nyalurin kredit perumahan lagi. Kalau kita lihat juga ada POJK baru yaitu tentang spin-off UUS BTN yang akan mengikuti peraturan tersebut. Saat ini kami sedang dalam proses untuk mereview beberapa nama yang kami akan menjadikan targeted untuk kami akuisisi di tahun 2024. Kemudian merespon ketidakpastian global serta era suku bunga yang tinggi di sepanjang tahun 2023, BTN menghadapi beberapa tantangan dan juga peluang. Yang pertama, hingga September 2023 telah terjadi kenaikan BI 7 Days Reverse Repo sejak kenaikan pertama kali dari Agustus 22 memberikan tekanan pada beban bunga. Per September 23 kalau kita lihat beban bunga kita tumbuh 44%. Sebenarnya masih jauh lebih bagus dibanding pertumbuhan kenaikan BI 7 Days Reverse Repo yang naiknya sampai 64%. Artinya, kami masih bisa menahan tidak langsung 100% sama dengan kenaikan market. Selain itu, kenaikan suku bunga acuan, likuiditas perbankan sepanjang tahun 2023 juga cukup ketat, terutama dengan diluncurkannya operasi pasar terbuka, yaitu yang kita sebut SRBI, SPBI, dan SUPBI. Akibat ketatnya likuiditas, terjadi peningkatan cost of fund yang menyebabkan sedikit penurunan NIM. Tapi di other side sebenarnya juga memberikan instrumen positif bagi Bank Tabungan Negara karena kita masih memiliki kurang lebih antara 56 sampai 60% KPR subsidi yang kita sebut KPR subsidi selisih bunga yang bunga acuannya mengikuti BI 12 months reverse repo. Di sisi lain, BTN terus berupaya menjawab tantangan tersebut dengan mempertahankan kinerja yang kuat dan mengembangkan lini bisnis lainnya. Kalau kita lihat September 23, kredit pembiayaan kembali tumbuh sebesar 9,3% dan kami masih yakin akhir tahun akan tumbuh double digit. Sejalan dengan guidance 2023 akan terus ditingkatkan untuk terutama sekali kami fokuskan ke high yield credit. Pada September 23, fee-based income mengalami kenaikan yang cukup besar. Ini mudah-mudahan
pertumbuhan fee base terbesar di market nih, 67,3% dari porsi fee base. Nah, kalau kita lihat juga ada rasio di kami namanya porsi fee base income terhadap total pendapatan hari ini 10,2%, jauh meningkat ketika kita ukur sejak 2019 hanya 7,6%. Jadi BTN makin mengarah pertumbuhan bisnisnya didorong revenue-nya, porsi fee base-nya makin naik. Jadi kita harapkan nanti 5 tahun ke depan BTN porsi fee base-nya bisa mencapai 15-20% dari total revenue. Efisiensi di sisi operasional juga membaik, tercermin dari penurunan biaya operasional 4,9% year on year kalau kita lihat di angka September 23. BTN juga secara aktif mengelola cost of fund melalui rekomposisi pendanaan yang sebelumnya sangat bergantung pada deposito komersial, pelan-pelan kita dorong ke DPK retail maupun giro-giro operasional. Di tahun 23, BTN telah merumuskan beberapa strategi bisnis. Yang pertama adalah kita mulai dengan optimalisasi KPR non-subsidi melalui pengembangan bisnis yang berfokus pada segmen emerging affluent, menengah atas. BTN sudah mengembangkan 3 sales center, dan kalau kita lihat lumayan hasilnya, kita punya buka di Kelapa Gading, BSD maupun Surabaya. Jadi ini motifnya untuk masuk ke market KPR rumah-rumah seperti di BSD, Alam Sutra, Ciputra, dan sebagainya, di mana BTN selama ini sangat dominan di segmen bawah, tapi kita mulai masuk ke sana, sehingga kalau kita lihat sekarang penetration rate-nya cukup baik. Secara year on year, penyaluran KPR non-subsidi tumbuh 27,9%, dengan penyaluran hingga September mencapai 13,2 triliun. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan di non-subsidi ini sangat bagus, disburse-nya sangat bagus. Kedua, BTN juga berupaya meningkatkan porsi high yield. Jadi kita ada program utama lagi selain distribusi, tadi kita masuk kelas menengah, juga kreditnya masuk high yield, yaitu apa yang kami sebut masuk ke KUR, kredit ringan atau KTA, kemudian juga kredit agunan rumah atau equity loan. Secara intensif melalui beberapa strategi, proses bisnis kami lakukan juga melalui telesales. Secara total outstanding kredit high yield tersebut mencapai hari ini kita monitor yang high yield udah 4,2% dari total kredit BTN. Yang sebelumnya hanya 3,76. Jadi angkanya akan kita monitor. Kalau ditanya visi kami ya 2-3 tahun ke depan total high yield ini akan di atas 10% dari total kredit di BTN. Kedua, BTN juga terus berupaya meningkatkan porsi kredit high yield untuk mendorong profitability. Jadi ini kita dorong yang angkanya cukup, bunganya cukup bagus. Ketiga, menjaga biaya dana. BTN kini fokus pada penghimpunan dana murah, DPK retail, terutama tabungan dan giro, secara gradual mengurangi porsi deposito, terutama yang kami anggap mahal, deposito institusi. Keempat, pada sisi digital, BTN terus mengembangkan fitur BTN Mobile. Kalau kita lihat, tahun 2023, peluncuran BTN Mobile pada Februari 2023, dalam waktu 9 bulan, penambahan 75 fitur baru. Kemudian kalau kita lihat di triwulan 4 akan ditambahkan lagi 15 fitur baru. BTN Mobile salah satunya termasuk fitur lifestyle dan penambahan platform BTN kita dan pengajuan kredit ringan secara online. Jadi kita mulai masuk juga nanti ke industri yang kita sebut pay later, gitu. Kita akan masuk ke sana secara serius. Kelima, BTN juga terus mendorong peningkatan sisi fee-based income dan sumber-sumber baru yang tergolong recurring income seperti kalau kita lihat angka tumbuh 67,32% mencapai angka kurang lebih 2,4 triliun. Tahun lalu cuma 2 triliun setahun, sekarang 3 bulan aja 2,4 triliun. Jadi kami yakin bahwa tahun ini bisa tembus di atas 3 triliun. Terakhir, di sisi kualitas kredit, BTN terus berupaya mempercepat proses penyelesaian kredit. Macet, salah satu skema yang dilakukan adalah penjualan bulk sales atau aset sales NPL. Dengan nominal kami jalankan pertama kali kurang lebih 861 miliar yang kita harapkan terjadi di Desember 2023 ini. Memang kami lagi menunggu instrumen cukupnya diterbitkan oleh Angkasa Pura I. Setelah itu terjadi maka kita akan jual di swap dengan aset NPL kami. Beralih ke inisiatif ESG,
Sebagai bagian dari manajemen risiko, BTN telah menyusun framework ESG terbaru dengan Grand Design The Future of Finance. 6 komponen utama yang jadi framework ESG meliputi Sustainable Finance, Climate Change and Ecosystems, People and Community, ESG in Value Chains, Stakeholders Inclusiveness, dan Integrated GRC. Dalam implementasi ESG Framework, BTN merumuskan 9 langkah strategis yang akan diterapkan secara inklusif yang meliputi beberapa aspek. Selain itu, BTN juga telah mendesain roadmap untuk mewujudkan the future of finance melalui implementasi yang dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran dengan membagi berdasarkan 3 fase, actions, advance, and accelerate. Untuk kinerja keuangan per 30 September, secara detail yang kami telah lakukan limited review atau bahasa Indonesianya telaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik EY akan dijelaskan secara rinci oleh Direktur Finance Bapak Nofri Roni. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirut. Saya akan lanjutkan dengan beberapa key highlights dari kinerja keuangan kami per 30 September 2023. Laba bersih pada 9 bulan pertama mencapai 2,3 triliun atau tumbuh 1,7% year on year. Total aset tumbuh 5,2% year on year, didorong oleh pertumbuhan total kredit dan pembiayaan yang meningkat sebesar 9,9% year on year mencapai 318,3 triliun rupiah. Total DPK tumbuh 3,5% year on year mencapai 323,9 triliun rupiah yang didorong oleh pertumbuhan porsi kasta yang sudah mencapai kurang lebih 51%. Kemudian PPOP atau Pre-Provision Operating Profit tumbuh 3,5% year on year mencapai 5,9 triliun rupiah. NIM tetap optimal di level 3,76%. Kemudian NPL gross tercatat di 3,5% atau membaik 13 basis point secara quarter on quarter dari sebelumnya 3,66%. Kemudian rasio profitabilitas ROE, modal tier 1 ya, dan ROA masing-masing tercatat di 12,38% dan 0,98%. Beralih ke komposisi kredit, dapat dilihat bahwa pertumbuhan total kredit dan pembiayaan tercapai hampir 10% ya, 9,9% year on year, didorong oleh pertumbuhan yang merupakan fokus kami di KPR subsidi dan KPR non subsidi, masing-masing 11,9% dan 6,6% secara year on year. Pertumbuhan kredit yang tinggi ini juga sebetulnya bisa dilihat di segmen yang non housing, ya, terutama pada segmen corporate loan dengan fokus penyerahan kredit pada sektor yang memberikan nilai tambah kepada housing value chain. Lalu di sisi liabilities untuk DPK, ya, pertumbuhan komponen DPK tumbuh 3,5% year on year. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Giro yang tumbuh 20,6% year on year dari 97,9 triliun pada 30 September 2022 menjadi 118,1 triliun pada 30 September tahun ini. Di tengah iklim suku bunga acuan yang masih tinggi, BTN tetap dapat menjaga cost of fund melalui strategi rekomposisi dana-dana mahal ke dana yang lebih murah seperti giro dan tabungan. Beralih ke laporan laba rugi, di mana laba bersih 9 bulan pertama tahun ini tumbuh sebesar 1,7% year on year menjadi 2,3 triliun dengan pertumbuhan interest income sebesar 9,8% year on year. Seperti kita ketahui semua, terjadi kenaikan beban bunga hingga September 2023 sebesar 43,9%, seiring dengan kenaikan tingkat bunga acuan. Namun kenaikan beban bunga ini masih terkendali dengan strategi repricing dana-dana mahal yang terus kami lakukan sampai dengan saat ini. Beban operasional lainnya turun sebesar 10,9%, didorong oleh efisiensi operasional dan bisnis yang dilakukan sejak awal tahun. Sebagai guidance hingga akhir tahun,
Dan berdasarkan realisasi pencapaian di 9 bulan, jadi kami coba buat guidance-nya ya teman-teman. Untuk kredit kami prediksikan akan tumbuh 10-11%, jadi double digit ya. Tetap didorong oleh pertumbuhan KPR baik subsidi maupun non subsidi dan realisasi dari kredit high yield. Kemudian DPK kami targetkan tumbuh 5-7% ya, di bawah pertumbuhan kredit, namun ini tetap akan cukup untuk membiayai pertumbuhan bisnis dan juga menjaga seluruh rasio-rasio likuiditas. Ya, laba bersih ditargetkan tumbuh 8%, ya, kurang lebih sekitar 3,2 triliun. Kami cukup optimis untuk dapat capai. Kemudian cost of credit di 1,2-1,4%, ya, relatif stabil dibandingkan dengan tahun lalu yang 1,44%. Lalu NPL gross kami expect akan berada di bawah 3,5%, ya, di sekitaran 3,3% targetnya. Terutama apabila inisiasi strategi bulk asset sales yang insya Allah akan kami bisa close the deal di akhir Desember ini. Dan tentunya akan ada klaim asuransi dari FG yang insya Allah akan kami terima juga di bulan ini atau di bulan depan. Bapak Ibu, untuk outlook perekonomian di 2024, ya, kami melihat ada beberapa hal yang cukup kondusif ya untuk mendorong pertumbuhan positif untuk Bank BTN. Yang pertama adalah potensi penurunan bunga acuan ya BI 7 days reverse repo rate ya, karena memang sepanjang tahun lalu kita lihat sudah naik cukup tinggi 250 basis points, dan ini juga kami perhatikan kondisi di Amerika juga sudah semakin membaik, tingkat inflasi sudah hampir menuju targetnya di sekitaran 2% gitu ya. Dan banyak yang bilang ini sudah pada level yang paling tinggi, jadi akan masuk ke periode pause dulu, mungkin beberapa bulan, ya, kemudian akan segera turun, insya Allah menjelang semester 2 di tahun depan. Ya. Kemudian insentif GWM yang baru berlaku di 1 Oktober dengan maksimal insentif 4% dari sebelumnya 2,8%, ini juga akan membuat likuiditas perbankan akan semakin longgar, dan tentunya tekanan terhadap bunga DPK yang tinggi juga akan semakin menurun. Kemudian di bulan ini sudah ada insentif PPN yang ditanggung pemerintah ya untuk harga rumah sampai 5 miliar. Ya, lalu ada katalis lagi dari kenaikan harga rumah subsidi yang telah naik rata-rata sebesar 7% di tahun 2023 dan naik lagi nanti di 3% di tahun 2024. Ini tentunya akan membuat rantai supply untuk perumahan akan semakin bagus, dan ini tentunya juga akan mendorong pertumbuhan kredit untuk Bank BTN dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan bunga, NIM, dan PPOP serta bottom line BTN. Jadi dengan adanya seluruh katalis positif ini, kami memandang tahun 2024 dengan lebih optimis ya untuk mencapai seluruh target. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih dari BTN. Baik, terima kasih kepada perwakilan perseroan atas pemaparan yang telah diberikan, dan saat ini kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Sudah beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya akan bacakan yang pertama. Ini pertanyaan yang datangnya dari Daniel Sunjaya. Pada tahun 2024 diharapkan BI rate acuan akan turun. Apakah hal ini akan berdampak positif terhadap BBTN mengingat bisnis fokus pada sektor perumahan? Silakan Bapak-bapak. Oke, terima kasih Pak. Biasanya bank seperti Bank Tabungan Negara yang fokus pada consumer banking, kalau bunga turun itu kita happy banget. Itu kayak orang lari maraton ketemu turunan. Itu biasanya dapat napas tambahan gitu ya. Biasanya laba kita akan meningkat kalau tren suku bunga turun ya. Karena DPK yang pertama sekali ke refresh kan adalah DPK. Kemudian kalau bunga naik, memang biasanya NIM-nya agak
sedikit tertekan karena memang nggak bisa seketika naikkan suku bunga KPR ke consumer karena akan berdampak pada kenaikan kolektibilitas 2 atau NPL. Biasanya itu yang kita jagain. Jadi mempertimbangkan quality biasanya. Nah kalau turun, ya udah pasti pasokan turun duluan, biasa seperti itu. Nah ini yang dan selama kenaikan suku bunga ini, kita berupaya KPR itu nggak kita naikkan. Jadi kita bertahan tidak menaikkan, sehingga complaints dari masyarakat akibat dari situasi kenaikan bunga, kalau kita lihat tahun ini jauh lebih lebih sedikit lah ya, hampir nggak ada. Ini yang dirasakan masyarakat gitu ya. Saya selalu bilang bahwa kita masih kuat untuk tidak naikkan suku bunga kredit. Kebetulan juga memang secara recurring kita udah mulai bisa naikkan fee-based income untuk mengimbangi penurunan NIM ini. Dan memang kalau ditanya apakah fee-based income ini sekali aja, jawabnya enggak. Ya, jawabnya kita memang recurring, terutama penjualan rumah-rumah NPL itu naik, recovery, kemudian dari transaksi treasury di bond, yang marketnya bulan ini mulai membaik lagi gitu ya. Nah, kita juga punya mesin fee-based ke depan yang kelihatannya sudah sangat menjanjikan, digital. Digital tahun depan udah kita harapkan bisa 200 miliar setahun. Kemudian di era wealth juga udah bisa mendekati fee-based di digital. Jadi kita punya 4-5 mesin untuk menghasilkan fee-based untuk mengimbangi penurunan NIM tahun ini. Tapi kalau begitu suku bunga turun, fee-based-nya naik, NIM-nya naik, ya udah pasti labanya juga naik. Itu yang pasti akan terjadi. Makasih, mudah-mudahan jawab. Mungkin Pak Nofri bisa tambahin. Baik, makasih Pak Dirut. Mungkin tambahan ya, kalau kita coba buat hitungan secara sensitivitas gitu ya. Setiap penurunan atau pergerakan bunga acuan, ya jadi kalau tahun depan bunga acuan turun 25 basis points, maka dampaknya ke NIM kami kurang lebih akan naik sekitar 5 basis points. Gitu ya. Dan NIM ini salah satu engine utama gitu ya. Samping tadi disampaikan Pak Dirut juga dari sisi fee-based income yang akan mendorong peningkatan dari PPOP kami. Dan di sisi lain juga tadi sudah kami sampaikan bahwa seluruh inisiasi kami untuk melakukan efisiensi dan melakukan perubahan proses bisnis di mana banyak hal yang terkait dengan aktivitas operasional kami tarik atau sentralisasi ke kantor pusat, itu menyebabkan BOPO kami menjadi lebih bagus. Dan ini tentunya juga akan semakin baik terhadap bottom line. Dan not to mention juga seluruh aktivitas kami untuk lebih meningkatkan strategi collections, ya, sehingga akan membuat kami lebih baik lagi dalam melakukan strategi provisioning. Ya, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kedua datang dari Bapak Robert Ompu Sunggu. Kinerja BBTN sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 di bawah ekspektasi. Pencapaian laba sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 tumbuh hanya 1,67% dari target 8%. Ternyata pertumbuhan laba tersebut mengakibatkan harga saham saat ini turun dibandingkan dengan tahun 2022. Seberapa yakin manajemen dapat mencapai target laba di tahun 2023 tumbuh 8%, dan ini ada juga pertanyaan tambahan terkait dengan dividen payout. Mungkin silakan Bapak jawabannya disampaikan. Tahun ini kita memang merencanakan tahun ini labanya pasti tumbuh lah ya di tahun lalu ya. Angka yang kita catatkan di RKP adalah sekitar 3,2 T gitu ya. Kami masih optimis sampai hari ini. Nah, ini bisa kita capai. Memang ini ya kita ada satu deal gitu ya yang kita sepakati dibayar di Desember ini. Memang susahnya sepakatnya itu di Desember. Jadi ini baru kita tahu setelah Desember berjalan gitu ya. Yaitu pembayaran asuransi oleh pihak Jiwasraya atas asuransi kredit di masa lalu yang udah lama banget sebenarnya. Lalu kami udah bicara dengan IFG holdingnya untuk dibayarkan di tahun ini. Di angka klaim kami 700 miliar, angka yang sudah diakses mereka hari ini udah 500 miliar.
Jadi kami masih berharap terus angkanya nambah bisa sampai 600. Nah ini disepakati akan dibayarkan di Desember. Tentu saja ini jadi fee base karena kredit-kreditnya sebagian besar udah kami hapus buku, yaitu para nasabah-nasabah lama kami yang sudah meninggal dunia, yang nggak bisa dilunasi karena asuransinya nggak dibayar, klaimnya nggak dibayar, sehingga nggak bisa terjadi pelunasan. Nah kita udah sepakat Desember ini dibayar, mudah-mudahan ini juga solusi buat para nasabah kami, sekaligus juga menjadi income buat BTN karena kita sudah mencadangkan dan menghapus ini supaya kita nggak nagih lagi. Nah ini kalau dapat angkanya 500 miliar maka kami masih yakin 3,2 T nyampe, bahkan mungkin ada lebihan dikit lah. Kurang lebih gitu kali ya. Jadi kami kalau ditanya jawabnya masih on angka laba di Desember 2023. NPL juga akan masih lebih turun lagi jika transaksi aset sales-nya benar-benar bisa dilakukan di Desember, mengingat seluruh perizinannya udah disetujui, BJK udah setuju, BPK udah setuju, Jamdatun udah setuju, BPKP udah setuju, semua opininya udah oke. Pemilik terakhir juga udah setuju, dalam hal ini kantor BUMN. Jadi isunya udah nggak di perizinan lagi, isunya aset sales ini adalah tinggal menunggu instrumen sukuk yang akan kami beli untuk ditukarkan dengan NPL. Nah, ini kalau ini terjadi maka 861 miliar NPL turun dan tahun depan kami akan lakukan hal yang sama kurang lebih 1 triliun lagi. Sehingga dengan cara ini kami masih berani meyakinkan bahwa tahun depan NPL kami akan di bawah 3%. Mudah-mudahan bisa jawab. Baik, terima kasih. Dividen Ya, payout-nya betul. kita masih optimis 20%, Pak. Baik, dividen payout masih optimis di 20%. Baik, kita akan coba bacakan satu pertanyaan terakhir ya. Ini juga mungkin bisa dijawab secara singkat. Bagaimana strategi manajemen terkait meminimalisir NPL growth? Oh, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian rasio NPL coverage terhadap NPL dan apakah akan ada CKPN yang lebih besar lagi di tahun-tahun berikutnya. Silakan Bapak jika ada yang ingin dilengkapi. Ya, penambahan CKPN kalau dibilang hari ini ya, saya selalu bilang bahwa kredit-kredit masa lalu yang bermasalah itu perlahan-lahan sudah kami selesaikan dan sudah kami penuhi CKPN. Tahun ini mungkin angkanya, tahun depan mungkin adalah angka sisa yang terakhir. Setelah itu pasti kami yakin di 2025 ke atas sisa masa lalu kredit-kredit besar yang sebelum 2019 dapat dipastikan sudah kami selesaikan dan kami penuhi, CKP-nya melebihi ketentuan. Nah, itu yang akan kami lakukan, tapi kalau ditanya apakah kami masih akan menambahkan CKPN? Iya, tahun depan kami masih mencanangkan cost of credit itu 1,3%. 2025 baru mulai turun ke 1,1%. Jadi memang strateginya seperti itu, nggak dulu kami turunkan karena kami masih ingin mencapai pencadangan yang benar-benar kami rasa aman dan optimal, gitu ya. Aset sales juga membantu NPL amount-nya turun lebih cepat, sehingga pencadangan CKPN-nya coverage-nya akan jauh meningkat, tapi at the other side kami juga akan lebih hati-hati akan menambahkan ke beberapa NPL di area consumer mungkin gitu ya. Jadi sampai tahun depan. Tapi setelah itu cost of credit turun ke 1,1. Tahun depan masih sama 1,2, 1,3, 25, tahun 25 baru turun ke 1,1. Dulunya bahkan pernah cuma 0,7 gitu sebenarnya. Karena memang nih dia dulu asumsinya bahwa bank ini bank yang menyalurkan KPR ada agunan rumah. Beda dengan bank-bank lain yang menyalurkan KUR atau menyalurkan kredit-kredit tanpa agunan. Nah, karena tanpa agunan cost of credit kita memang lebih kecil, tapi 1,2 sampai 1,3 bahkan pernah kita canangkan 1,4, maka angka ini sebenarnya paling tinggi sepanjang sejarah BTN. Tapi di 2025 pasti kita turunkan ke 1,1. Coverage kita tahun 24 kita harapkan di sekitar 155 sampai 158%. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa jawab.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan di sesi Q&A. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab, dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami akan silakan kepada Bapak-Bapak untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, ini saatnya beli BBTN menurut saya, to the point aja. Karena tren bunga pasti tahun depan semester kedua akan turun gitu ya. Dan menurut saya Indonesia tetap membutuhkan rumah karena 12,7 juta keluarga belum memiliki rumah. Belum pernikahan baru ada 800.000 sampai 1 juta pasangan baru setiap tahun. Jadi itu juga selalu butuh rumah. Sehingga ini merupakan pembiayaan kebutuhan pokok yang pasti akan terus ada, sustain. Kemudian ketiga, kita juga udah menaikkan strategi high yield, tahun depan pasti yield kami naik. Kemudian fee-based income ratio trennya terus tumbuh sangat baik, yang akan kami pertahankan sehingga dapat dikatakan bahwa financially akhir tahun kita bisa capai RKP, namun tahun depan akan tumbuh jauh lebih bagus lagi. Itu yang bisa kami sampaikan di closing statement hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement yang sudah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk ini dapat juga disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu perwakilan dari manajemen PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Dan sampai jumpa di acara Public Expose Live akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.